Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Planters. Kami saat ini akan menyampaikan klaster berikutnya, yaitu tentang manajemen fungsional, di mana ini masih menjadi bagian dari tugas PLDP yang kami ikuti. Mari kita lanjutkan terkait manajemen fungsional. Integrate Human Capital Management. Human Capital Management atau HCM itu ditunjukkan melalui piramida nilai HCM yang menggambarkan pergeseran paradigma dalam pengelolaan SDM. Manpower planning dilakukan untuk memastikan perusahaan mendapatkan jumlah orang yang tepat, orang yang kualifikasi dengan tepat, di tempat yang tepat, dan di waktu yang tepat. Kompetensi merupakan serangkaian keahlian, pengetahuan, dan atribut yang berhubungan. Dalam hal ini adalah atribut yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab jabatannya. Manajemen kompetensi dan pengembangan SDM, proses ini membuat mengelola, mengembangkan serangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku karyawan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki SDM yang memadai. Manajemen kinerja merupakan proses untuk memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai misi organisasi. Manajemen kinerja merujuk pada proses pendekatan yang sistematis dan meningkatkan dan mengembangkan kinerja individu dan tim. Manajemen karir adalah serangkaian aktivitas pengelolaan karir karyawan untuk mengatur perpindahan jabatan karyawan, sehingga perusahaan mendapatkan suksesor yang memiliki kualitas sesuai jabatan. Tujuan utama dari manajemen karir adalah untuk menjamin organisasi mendapatkan karyawan yang memiliki kualifikasi yang tepat untuk menduduki suatu jabatan. Manajemen keuangan. Manajemen keuangan terkait dengan dua bagian, yaitu sisi aset dan sisi liability equity. Manajemen keuangan adalah rangkaian upaya yang dilakukan oleh perusahaan dalam perolehan dan penggunaan dana yang dilakukan secara optimal sehingga dapat memaksimalkan value bagi pemegang saham. Pengelolaan keuangan perusahaan, beberapa unitnya diantara adalah akuntansi, keuangan, anggaran, dan verifikasi. Lingkungan keuangan perusahaan selain internal juga dengan pihak eksternal seperti bank, pasar modal, pemerintah, dan supplier. Laporan keuangan contohnya ada laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan laporan keuangan internal. Laporan keuangan internal ini seperti cost report, revenue report, dan unit profitability report. Perencanaan keuangan strategis dalam perusahaan. Perencanaan keuangan strategis dapat berperan sebagai pendukung kepada inisiatif bidang lain atau juga turut berperan sebagai mitra bagi inisiatif bidang-bidang yang juga mempengaruhi perumusan inisiatif strategik bidang lain. Visi misi, financial goal, dan strategic financial plan. Modal, konsep modal kerja yaitu ada networking capital, modal kerja bersih, gross working capital, manajemen modal kerja, manfaat modal kerja. Efektif perputaran modal kerja adalah penjualan dibagi aset lancar, dikurangi utang lancar. Analisa investasi dilakukan untuk menilai kelayakan ekonomi dari usulan investasi. Contohnya analisis adalah payback period, NPV, serta IRR. Terus kemudian ada analisa sensitivitas, adalah analisa yang dilakukan untuk mengetahui akibat dan dari perubahan-perubahan parameter yang digunakan analisis investasi terhadap estimasi kelayakan nilai ekonomi suatu investasi. Karakteristik pabrik perkebunan itu adalah salah satunya continuous flow operating category. Contoh adalah PKS, PG, water processing, energi, serta ada sistem pemeliharaan yang bertujuan untuk mempertahankan unjuk kerja perangkat pada titik optimum. Misi pemeliharaan ada kehandalan mesin, menghindari kerusakan, menurunkan biaya operasi, menunjang kapasitas produksi. Standar maintenance overall equipment effectiveness yaitu meliputi availability, performance efisiensi, dan rate quality produk. Riset operasi dasar PG contoh adalah optimalisasi suhu deaerator, analisis nilai PI, siklus blowdown, serta skema bleeding terhadap contoh lagi adalah pengaruh suhu pemanas NAT terhadap EF level mill, pengaruh suhu dilution water terhadap hasil oil, atau efisiensi boiler, dan lain-lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.